Sebelum kita tahu susunan model OSI layer, kita harus tahu apa itu OSI. Open System Interaction atau OSI dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Bagaimana susunan model OSI? Model OSI bisa dilihat pada slide bahwa itulah macam-macam model OSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Di awal berbentuk dari paket. Teratas model OSI, application layer mengirimkan data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header dan atau Taylor kemudian dikirimkan ke layer bawahnya. Pada layer bawahnya, demikian data ditambahkan header dan atau Taylor kemudian dikirimkan ke layer di bawahnya lagi. Terus demikian sampai ke physical layer. Di physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir dengan arah sebaliknya dan layer paling bawah ke layer paling atas. Pada protokol physical layer, di host tujuannya mengambil paket data dari media transmisi kemudian mengirimkannya ke data link layer. Data link layer memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Tetapi jika host yang dituju paket, maka akan dikirimkan ke network layer dan diproses selanjutnya sampai ke aplikasi layer di host tujuan. Application berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan kesalahan. Contohnya, pada saat kita mengoperasikan Outlook tanpa sadari kita sudah SMTP dan POP3. Dan untuk presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya, saat kita mengirim email dengan format ASCII dan HTML. Session fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Contohnya, email yang menginstal OS untuk membuka sesi komunikasi sebuah jaringan. Transport berfungsi untuk memecah
data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterimanya. Contohnya, saat kita membuka SMTP dengan sebuah TCP soket protokol terbuka untuk menerima data dari server email. Pada network berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya, komputer mencari IC address dari SMTP server dengan melihat routing table yang diberikan OS author. Jika tidak ditemukan, akan memberikan pesan. Data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan. Contohnya, pakai data dari IP address dikirim ke Ethernet. Fisikal berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode penyelesaian sinkronasi bit arsitektur, topologi jaringan, dan pengabelan. Contohnya, mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan pada kabel UPP.